Wih, keren. Lagi mantau hiu paus. Keren. Hiu paus ini bisa tinggal di kedalaman lebih dari 100 meter. Kedalaman lebih dari 100 meter bisa menimbulkan bahaya bagi si penyelam. Untung ada ROV atau Remotely Operated Vehicle. ROV ini adalah wahana bawah air yang bertenaga listrik dan dikendalikan sesuai perintah. Tugasnya nggak hanya memantau makhluk hidup di laut saja, tapi bisa juga untuk keperluan penelitian dan memantau kapal laut yang sudah karam atau tenggelam. Pokoknya multifungsi deh. Di Indonesia ada juga loh yang jago buat ROV. Mau tahu pembuatannya? Ayo deh teman, ikutin Unyil ya. Come on. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Nah, sampai juga nih Unyil di Bandung, Jawa Barat. ROV pun dibuat di sini loh teman. Bandung memang jagonya kreativitas deh, mantap. Awalnya proses mendesain ROV secara detail. Mona, jangan ganggu omnya ya. Lagi serius tuh kayaknya. Wih, keren ya gambarnya. Selain untuk mendesain, proses ini berfungsi untuk memudahkan saat perakitan. Oke lanjut, rakit alat pengendali ROV-nya dulu. Semua pergerakan robot dikendalikan dengan alat pengendali ini. Bahannya terbuat dari perangkat keras yang tidak mudah rusak, mantap. Setiap tombol pengendali sangat penting, jadi nggak boleh sembarangan pencet ya. Berikutnya, cat pelampung. Pelampung diberikan warna merah, agar mudah memantau di kedalaman laut yang terbatas jarak pandangnya. Wah, omnya lagi buat apa ya? Oh, ini namanya propeller atau baling-baling. Fungsinya untuk menggerakkan ROV di kedalaman air. Dibuat dengan bahan yang berkualitas tinggi, jadi terjamin kekuatannya. Satu ROV memiliki 6 baling-baling. Setelah beres, kemudian dicek ukuran yang telah disesuaikan. Kevin dan Tasya bantu Kak Randy ya pasang alat controller. Fungsi controller ini sebagai penghubung antara pengendali di darat dengan pengendali yang di ROV. Selanjutnya pasang pemberat. Fungsinya untuk menenggelamkan ROV. Satu kotak pemberat memiliki berat 1 kg. Satu ROV seperti ini idealnya membutuhkan sampai 17 kilo pemberat. Ini yang gak kalah penting, rakit kerangkanya terlebih dahulu. Biar rapi dan gak berantakan, ikat kabelnya. Oh iya, baling-balingnya sudah terpasang tuh. Berikutnya pasang kerangka. Karena cukup berat, kerangkanya harus digotong sampai 4 orang dewasa. Setelah terpasang, kencangkan baut-bautnya agar nggak mudah lepas. Lalu pasang pelampungnya. Kemudian pasang komponen sonar. Sonar berfungsi mendeteksi benda asing di radius 100 meter. Wih, jauh juga ya, mantap. Jangan lupa pasang lengan penjepitnya nih. Fungsinya untuk memudahkan mengambil benda yang diinginkan. Wih, oke, sudah jadi nih. Wow, keren ya kalau sudah jadi kayak gini. Alat pengendalinya keren juga nih. Ada kameranya juga. Loh, si Enyeng ngapain di depan kamera? Nyeng! Enyeng! Astaga, lupa. Mana dia denger? Bos Oga di mana sih? Katanya mau janjian di sini. Aduh, mana Enyeng sendirian lagi di ruangan begini. Bos! Bos! Enyeng! Gak Enyeng! ada kayaknya. Oga kerjain ah. Aduh, sepi nih. Enyeng pergi ah. Takut. Tuh kan, Enyeng bilang juga apa. Ampun deh, ampun. Enyeng gak ganggu kok. Beneran deh, ampun ya Allah.
Rasain kamu, Nyeng. Emang enak dikerjain. Makanya datangnya tepat waktu dong. Ini nggak nakal kok. Tolong. Sebelum uji coba, pasang konektor yang terhubung langsung sama pengendali. Ayo semangat, Kevin dan Tasya. Jangan salah pasang ya. Jenis kabel yang digunakan adalah fiber optik. Kehebatan kabel jenis ini membuat data yang dihasilkan lebih akurat dan lebih cepat. Langkah selanjutnya, tahap uji coba. Ayo, bagi-bagi tugas ya. Kevin dan Tasya bagian pengendali. Seluruh komponen seperti lampu penjapit, kamera, dan baling-baling ikut diuji coba. Ini namanya dry test atau uji coba di darat. Untuk komponen baling-baling terlihat di monitor. Dan garis yang turun naik seperti ini menunjukkan posisi baling-baling yang berputar. Baling-baling ini berfungsi untuk bergerak maju, mundur, bergerak ke atas dan ke bawah. Akhirnya jadi juga nih ROV Raja 4. Mantap! Lihat tuh, keren banget kan? Wah, Unyil harus punya nih. Sekarang waktunya dites di laut nih. Untuk menghidupkan mesin, ROV membutuhkan 8.000 watt dengan kecepatan 3 knot per jam. ROV ini bisa mencapai kedalaman 100 meter, bahkan lebih. Keren nih. Ayo semangat. Widih, bikin apa nih? Kok besi diketok-ketok begini, Poga? Biasa Den Unyil. Poga lagi cari usaha Wah, buat pedang. Keren juga ya, Poga. Wah, keren banget nih, Poga. Ya ilah Den, siapa dulu? Pak Oga gitu. Iya. Wah, Kak Septian ini lagi latihan bela diri. Wih, keren. Awas, jangan dekat-dekat ya. Senjata tajamnya menggunakan kujang. Pasti tahu kan, kujang ini senjata tradisional khas Jawa Barat. Alat ini hanya digunakan untuk orang dewasa ya. Kalau teman Unyil ada yang mau pegang, harus sama orang tua. Walaupun pembuatannya masih menggunakan cara manual dan tradisional, namun produksi pengrajin pisau ini sudah mendunia loh, keren. Langsung meluncur yuk ke wilayah Bandung, Jawa Barat untuk melihat pembuatan kujang beserta senjata tajam lainnya. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pisau berjenis baja biasa dan ada juga baja Damaskus. Baja Damaskus merupakan salah satu baja terkuat dan terbaik di dunia. Di Indonesia, baja Damaskus sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata tradisional, contohnya keris. Setelah pola jadi, potong baja dengan teknik dilubangi. Bor seluruh bagian pola, fungsinya untuk memudahkan saat pemotongan. Ini bukan kembang api loh teman. Ini proses penghalusan setelah dipotong tadi. Jangan dekat-dekat ya, berbahaya. Tahap berikutnya membuat mata pisaunya. Mata pisau akan dibuat lebih tipis 1 mili dibanding dengan bagian punggung pisau. Fungsinya agar lebih tajam. Oh iya, baja yang digunakan untuk membuat pisau kardin ini sudah memiliki sertifikat dari American Iron Standard Institute loh. Jadi kualitasnya gak usah diragukan lagi deh. Selanjutnya pisau dibakar dengan menggunakan arang dan blower. Pisau yang sudah memerah kemudian dicampurkan oli. Pembakaran ini tujuannya menyempurnakan bahan baja menjadi lebih kuat. Berikutnya kita pasang gagang pisaunya nih. Bentuk pegangan untuk pisau ini beragam juga loh dan bisa disesuaikan dengan pesanan. Mantap! Setelah mengikuti beberapa proses, pisau masuk tahap melukis di bilah pisaunya. Gerald, Levi, dan Cheryl mau bantu omnya tuh. Semangat teman! Pola dibuat menggunakan pena dan secara manual. Jadi harus terampil dan teliti ya. Nah, pola yang sedang dibuat ini adalah ciri khas dari suku Dayak di Kalimantan. Pola yang sudah digambar kemudian diukir. Ukiran mengikuti pola dengan alat cungkil. Proses mengukir satu pisau bisa memakan waktu selama 3 jam.
tergantung tingkat kesulitannya. Wah, saking detailnya, dalam satu hari hanya 2 sampai 3 pisau yang selesai diukir. Oke deh, lanjut. Berikutnya, proses etching. Tahap ini berfungsi untuk memberikan efek timbul pada bilah pisau. Caranya adalah rendam bahan dengan cairan kimia periklorit. Kemudian diberikan setrum dengan aki 60 ampere selama 15 menit. Cairan periklorit fungsinya mengikis baja yang tidak tertutup cat. Kemudian bahan disikat dan dituang cairan thinner agar cat pelapisnya hilang. Selanjutnya bersihkan hingga mengkilat. Untuk memberi efek motif timbul, bahan disemprot dengan cat. Kemudian dipoles. Fungsinya untuk menghilangkan cat yang tadi. Wah, bahannya hampir jadi nih. Tinggal tahap penajaman. Cara uji coba ketajamannya dengan cara memotong kertas. Akhirnya jadi deh, mantap. Selain di Indonesia, pisau ini sudah digunakan sebagai senjata tajam untuk beberapa militer di negara terkuat seperti Amerika dan Yordania. Gak hanya pisau militer, teman. Pisau untuk memotong buah pun ada. Ini buktinya. Wah, teman-teman Unyil sudah siap-siap tuh untuk menyantap buah semangka. Santap, habiskan ya. Nasib jadi orang susah begini nih. Cuma bisa nyangkulin lahan orang. Kita yang nanem, tetap aja yang punya lahan yang dapat buahnya. Nasib. Pak Ogah, rajin bener Pak. Masih nyangkul aja sih yang bolong begini. Dasar Den Unyil. Bukannya bantuin orang tua, malah ngeledek lagi. Maaf deh Pak Ogah, Unyil kan cuma bercanda. Ya udah, nih Unyil kasih pisang buat Pak Ogah deh. Wah, beneran nih Den. Makasih banyak ya Den Unyil. Asik. Lumayan. Ya udah ya Pak, Unyil jalan duluan. Permisi Pak. Siapa yang suka buah ini? Yap, ini dia penampakan jenis pisang Kirana. Bagaimana budidaya dan perawatannya ya teman, agar buah pisangnya tumbuh dan memiliki kualitas yang baik, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Saksikan liputannya sesaat lagi.